Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung, duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobainya, sebab ia sendiri tahu yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, sangat menarik apa yang dikatakan oleh Gamaliel dalam bacaan yang pertama, seorang tokoh agama Yahudi pada waktu itu. Dia mengatakan sebuah prinsip yang baik pula kalau menjadi pegangan kita. Kalau sesuatu itu berasal dari Allah, maka ia akan bertahan selama-lamanya. Tetapi kalau itu hanya berasal dari manusia, ia pasti akan segera lenyap, sirna, hilang, tidak akan bertahan lama. Dari konteksnya memang para rasul, murid-murid Yesus itu menjadi sebuah kelompok baru dan mungkin agak aneh pada waktu itu. Dan mereka khawatir kelompok ini. Oleh sebab itu sebenarnya mau dibubarkan, mereka diancam. Tapi kemudian Gamaliel memberikan prinsip tadi. Ya sudah, biarlah kalau itu memang dari Allah, pastilah nanti akan hidup terus dan memang baik. Jangan sampai kita malah melawan Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, prinsip itu sungguh bagus menjadi pegangan hidup kita. Marilah kita bersama-sama berjuang untuk senantiasa mencari yang berasal dari Allah sendiri, supaya kita dapat hidup bertahan untuk selama-lamanya. Kalau kita hanya mencari yang berasal dari kehendak kita sendiri, membangun apapun hanya dari kehendak kita sendiri, tidak berasal niat tulus dari Allah, itu pun akan sirna. Kita mengerti bahwa kalau kita nanti mati, tidak ada yang kita bawa.
kepandaian kita pun juga hilang, semua kekayaan kita hilang. Hanya satu yang akan bertahan bila kita percaya kepada Tuhan. Itu yang akan menyelamatkan kita, dan tentu percaya dalam arti kita setia melaksanakan kehendak-Nya, setia bersatu dengan Tuhan. Maka juga amat bagus apa yang dikatakan Mazmur antar bacaan tadi. Satu hal yang ku minta kepada Tuhan, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kita tidak minta apa-apa selain tinggal bersama Tuhan selama hidup ini, supaya kita menikmati kebahagiaan, kemuliaan untuk selama-lamanya, tidak sirna, tidak hilang ditelan zaman. Amin.